Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu. Kali ini ketemu lagi kita semua dengan pelajaran PPKN ya. PPKN kelas 11 dengan tema yang kali ini di semester 2 yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bersama saya Eman Sulaiman. Tolong simak baik-baik ya kompetensi dasar. Yang pertama adalah mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menganalisis dinamika peran di Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah kompetisinya. Sekarang kita lanjut ke tujuannya. Ada apa di tujuan ini? Pembelajaran ini tujuannya yaitu mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tujuannya selanjutnya memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Lalu menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu tujuan terakhir adalah mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Mari kita sekarang ke pembahasannya. Nah, pembahasannya yaitu sekarang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester 2 di kelas 11. Semester ini sangat membentuk langkah kalian untuk bisa naik ke kelas 12. Nah, di semester 2 ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewargaan akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Pada awal semester kedua ini, kalian akan diajak untuk mensyukuri dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, tolong kalian simak gambar yang Bapak tampilkan ini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, sebelum lanjut ke gambarnya ya, ini gambarnya itu adalah waktu Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian di Indonesia kawasan Asia Tenggara. Nah, mari kita simak baik-baik. Ini gambarnya yang akan Bapak tampilkan itu seperti ini. Nah, ini dia. Nah, salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, seperti halnya gambar yang ini. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Nah, di atas merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Dan kerjasama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan melangkah ke sub
yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasionalnya ini. Lalu ada juga yang pertama, makna hubungan internasional. Oke, baik, sebelum kita melangkah ke materi makna hubungan internasional, Bapak mau tanya dulu, menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di Indonesia. Di dunia. Hal ini akan merugikan seluruh kehidupan bangsa-bangsa Indonesia, tidak bisa berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Nah, sekarang apa coba menurut kalian makna hubungan internasional itu? Kalau tidak, kalian apa pengertian hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Nah, maksudnya di sini ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari dari negara lain. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencangkup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna dari hubungan internasional. Oke, simak baik-baik ya anak-anak. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Nah, itulah ya secara umum apa pengertian dari hubungan internasional. Maksudnya, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara, lingkup internasional. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian nih anak-anak, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut ya, yang tadi udah Bapak jelaskan, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, politik internasional itu apa aja sih? Mari kita simak baik-baik ya. Nah, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Lalu, apa itu hubungan luar negeri? Nah, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Lalu yang terakhir, politik internasional itu apa? Nah, politik internasional adalah politik antar negara yang mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, itulah ya anak-anak pengertian dari tiga konsep ya, yaitu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Baik anak-anak, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan di semester awal semester 2 ini ya, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, semoga kalian akan tetap semangat, sehat selalu. Kalian jangan lupa ya pelajari peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, terus makna hubungan internasional, lalu di situ tentang tiga konsep yang tadi, yang terakhir itu politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional ya. Baik, jangan lupa kalian jaga kesehatan,
utamakan kesehatan protokolnya, terutama kalian harus menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.